Selamat pagi anak-anak. Bersyukur sekali kalau hari ini kita bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk Lausen Mat dan Lausen Ebi mengajak kita untuk berdoa. Oke, kita lipat tangan, kita tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama lagi Tuhan. Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, sehingga ibadah ini bisa memberkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami, serta memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, siapa nih anak-anak di sini yang bersuka cita? Boleh angkat tangannya? Iya, kita bersuka cita karena Tuhan sudah baik buat kita. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu, Kita Surga Bergema. Coba kita berdiri ya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permakluman kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari dengan lebih semangat lagi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permakluman kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Anak-anak, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya. Kita sama-sama pujikan Padang Rumput yang Sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira
gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, nggak terasa ya. Sekarang kita sudah berada di bulan Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yeay. Oke, kalau begitu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami kembali lagi siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kelahiran Yohanes Pembaptis, yaitu terdapat di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Adik-adik, sebelumnya Lause mau bertanya dulu nih. Apakah adik-adik pernah mendapatkan surat ucapan ulang tahun dari kakek dan nenek? Ada yang pernah mendapatkan suratnya? Wah, kalau Lause dulu ketika berulang tahun, Lause sering sekali mendapatkan kartu ucapan ulang tahun dari kakek dan neneknya Lause. Kalau yang pernah pasti sangat senang ya. Karena ketika kita sedang berulang tahun, kita mendapatkan kartu ucapan ulang tahun dari keluarga kita. Bahkan mendapatkan hadiah. Wah, pasti sangat senang kalau adik-adik mendapatkan hadiah. Sama, Lause juga senang kalau lagi ulang tahun mendapatkan hadiah. Nah, pada pagi hari ini Lause mau menyampaikan firman Tuhan mengenai kelahiran seorang tokoh di dalam Alkitab. Nah, siapa ya tokohnya ya? Nah, adik-adik bisa tebak terlebih dahulu sambil Lause mau bercerita tentang tokoh ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya yang bernama Elisabet. Nah, adik-adik, mereka berdua itu hidup benar di hadapan Allah. Hidup benar itu seperti apa ya Lause? Hidup benar itu berarti menuruti segala perintah Tuhan. Jadi Imam Zakaria dan istrinya yang bernama Elisabet, mereka hidup menuruti segala perintah Tuhan. Tetapi Imam Zakaria tidak mempunyai seorang anak. Wah, kasihan ya adik-adik ya, Imam Zakaria dan Elisabet, mereka tidak mempunyai anak. Adik-adik tahu gak sih, ternyata umurnya Zakaria dan Elisabet sudah tua, berarti seperti kakek dan nenek. Ayo, siapa yang kakek dan neneknya masih hidup? Ada? Wah, kakek dan neneknya Lause masih hidup. Mereka masih sangat sehat, tetapi mereka memang sudah tua. Sama seperti Zakaria dan Elisabet, pada saat itu mereka sudah tua. Jadi mereka sudah seperti kakek dan nenek-nenek. Nah, pada waktu itu Zakaria bertugas melayani Tuhan di dalam bait suci. Nah, pada saat itu umat Tuhan berkumpul di luar ya. Jadi pada saat itu Imam Zakaria ketika dia sedang bertugas di bait suci,
umat Tuhan berkumpul di luar bait suci itu. Tiba-tiba pada saat Zakaria sedang memimpin suatu tugas di bait suci, muncullah seorang malaikat Tuhan, Pluing, katanya, dan berdiri di sebelah mezbah pembakaran. Wah, adik-adik, kalian kaget nggak kalau tiba-tiba pas kalian lagi sedang makan mungkin atau sedang belajar, tiba-tiba ada muncul seseorang di sebelah kalian? Wah, pasti kaget ya. Lause juga pasti kaget. Kalau Lause lagi cerita misalnya nih, tiba-tiba ada orang yang muncul di depannya Lause. Waduh, pasti Lause sangat kaget. Nah, sama kemunculan malaikat Tuhan pada waktu itu membuat Zakaria terkejut dan menjadi takut. Wah, Zakaria mungkin berpikir, wah ini siapa ya? Kok tiba-tiba dia muncul berdiri di sebelah mezbah pembakaran. Ketika Zakaria merasa takut, malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Nah, adik-adik, jadi salah satu tokoh yang Lause ingin ceritakan hari ini adalah tentang Yohanes ya. Tadi juga Lause sudah bilang di tema di awal mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Wah, adik-adik, ternyata selama ini Zakaria berdoa kepada Tuhan agar mendapatkan seorang anak. Dan pada hari itu juga Tuhan menjawab doanya Zakaria dan istrinya Elisabet. Jadi ketika Imam Zakaria dan Elisabet tidak mempunyai anak, mereka berdoa kepada Tuhan agar mendapatkan anak. Dan pada hari itu ketika Zakaria bertugas di bait suci, ada malaikat Tuhan yang muncul dan menyampaikan bahwa doa mereka telah dikabulkan, telah dijawab oleh Tuhan. Kemudian malaikat tersebut berkata demikian, bahwa Zakaria beserta dengan istrinya akan bersukacita. Bahkan banyak orang akan bersukacita. Lalu Yohanes nanti, anaknya Imam Zakaria dan Elisabet, akan menjadi seseorang yang membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Nah, setelah malaikat Tuhan tersebut selesai berkata-kata kepada Zakaria, kemudian Zakaria berkata kepada malaikat Tuhan. Nah, Zakaria ngomong seperti ini, adik-adik. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jadi Zakaria kan sama istrinya sudah tua. Bagaimana mungkin Elisabet bisa dapat hamil dan memiliki anak yang bernama Yohanes? Nah, ternyata adik-adik, Zakaria tidak mempercayai perkataan malaikat Tuhan tersebut. Nah, karena Zakaria tidak percaya akan perkataan malaikat tersebut, akhirnya Zakaria mendapatkan hukuman. Waduh, adik-adik, gawat ya. Karena ketidakpercayaan Zakaria kepada malaikat Tuhan yang menyampaikan pesan itu, Zakaria mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Adik-adik tahu nggak hukumannya apa? Nah, hukumannya adalah Zakaria akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Jadi bisu itu tidak dapat berkata-kata, tidak bisa ngomong seperti Lause sekarang sedang berbicara. Jadi itu hukuman yang akan didapatkan oleh Zakaria karena dia tidak mau percaya kepada apa yang telah disampaikan oleh malaikat Tuhan. Nah, adik-adik, benar saja loh. Jadi pada saat itu juga ketika Zakaria tidak percaya, Zakaria menjadi bisu. Wah, dia jadi nggak bisa berkata apa-apa. Dia nggak bisa ngomong seperti Lause, seperti adik-adik yang lainnya. Akhirnya, setelah ia selesai bertugas sebagai imam, Zakaria pulang ke rumahnya.
Selanjutnya, beberapa lama kemudian, Elizabeth, istrinya Zakaria, mengandung seorang bayi bernama Yohanes. Adik-adik yang terkasih, melalui kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, kita dapat mempelajari beberapa hal. Pertama, kelahiran Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat Allah bagi Tuhan Yesus. Mengapa ya, Lause? Mengapa kelahiran Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan umat Allah bagi Tuhan Yesus? Nah, kelahiran Yohanes Pembaptis membuat banyak orang berbalik kepada Allah. Dan melalui hal itu mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Jadi kelahiran Yohanes Pembaptis itu membuat banyak orang nanti akan bertobat, membuat banyak orang Israel akan berbalik kepada Allah. Dan itu mempersiapkan suatu umat yang besar yang layak bagi Tuhan. Kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Jikalau kita menginginkan sesuatu kepada Tuhan, maka berdoalah dan percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab doa kita tepat pada waktunya. Kita tidak boleh seperti Zakaria yang meragukan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 14a. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14a. Dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi adik-adik, marilah di bulan Desember ini kita mempersiapkan hati untuk menyambut sukacita Natal. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Biarlah Tuhan di bulan Desember ini kami dapat mempersiapkan hati kami untuk merayakan Natal dan merenungkan arti Natal yang sesungguhnya. Dan biarlah ya Tuhan kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang tidak meragukan kuasa Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening atas nama GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Nah, ibadah kita hari ini udah selesai. Tapi jangan lupa buat kalian semua untuk share link video ini ke teman-teman ataupun saudara kalian yang belum beribadah, supaya mereka juga merasa berkat dari Tuhan. Happy Sunday, God bless you, and bye-bye.